Halo, selamat pagi sahabat semua. Di pagi hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk dasar kimia ya. Kali ini kita memakai SP36 ditambah lagi dengan pupuk Mutiara Yaramila. Dengan perbandingan satu sak itu 50 kilo, kita kasih pupuk mutiaranya 10 kilo. Jadi untuk pupuk dasarnya ini udah dikasih kohe ya. Setelah dikasih kohe, kita spray dengan EM4 atau M21 atau yang sejenisnya. Terus kita kasih pupuk dasar kimianya. Setelah itu kita timbun, kita tutup. Setelah kita tutup nanti dibiarkan selama 1 bulan ya, 1 bulan, minimal 20 hari lah ya. Jadi untuk setelah ini nanti kita kasih tanah atasnya, terus langsung dipasang plastik mulsa ya, boleh sesukanya lah pokoknya. Mau seminggu sebelum ditanam dikasih plastik mulsa ya boleh, pokoknya tergantung kemauan dan kesenangan masing-masing. Tapi kalau saya menyarankan setelah ini pupuk dasar, kita timbun dengan tanah. Setelah itu kita siram, kalau nggak ada hujan ya, kita siram air sampai basah, terus kita tutup pakai plastik mulsa ya. Setelah tutup plastik mulsa, biarkan saja istirahat 1 bulan sambil merawat bibit yang ada di persemaian. Kita menunggu usia bibit sampai 40 sampai 45 hari. Dan ini usianya usia bibit setengah bulan. Jadi kalau misalkan ini 1 bulan, pas 45 hari usia bibit pas penanaman. Dan nanti untuk seminggu atau 3 hari sebelum tanam, kita akan lakukan pengocoran dengan asam humat atau kalsium apa itulah, lupa. Pokoknya kalha sama power soil. Gitu. Kita kasih pupuk dasar ya. Jadi usahakan kalau mau menanam cabai itu pondasi media tanamnya benar-benar sangat dibikin sangat yang terbaik lah, sempurna lah kita bilangnya ya. Ini rumput-rumput ini nggak apa-apa, ini nanti ketutup mulsa kan mati sendiri. Gitu, ini kan ada pupuk kandangnya, ada pupuk kimianya, kita spray dengan EM4-nya. Banyak persediaan makanan untuk tanaman cabai nanti ini. Setelah besar nanti kan ini di bawah baru dia menemukan makanan. Kita stok makanannya dulu, bulognya dulu kita sediakan. Begitu kawan ya. Nanti setelah ini kita timbun dengan tanah. Terus ditutup mulsa. Setelah tutup mulsa biarkan 1 bulan, begitu ya. Kalau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar. Begitu. Dan ini adalah pelaksananya adalah Mas Ahmad ya. Mas Ahmad ini udah berkecimpung di dunia percabai-cabean selama 2 tahun. Percabeannya 1 tahun, tapi percabai-cabeannya udah malang melintang di dunianya dia. Nggak tahu cabai-cabean apa cabai-cabai begitu. Dan yang ini kemarin kita coba ya, ini kan beda ini. Kok kayak nggak kelihatan kotoran kohenya kok nggak kelihatan. Nah, kohenya itu udah di bawahnya ya. Jadi itu kita kemarin kasih kohe dulu, spray dengan EM4, timbun dengan tanah. Ini dikasih pupuk kimia dulu. Setelah itu ditimbun lagi pakai tanah. Setelah itu dikasih dolomit lagi, baru ditutup pakai mulsa. Jangan lupa dolomit ya. Karena keasaman tanah itu sangat mempengaruhi tanaman nanti. Kalau asam mau dipupuk seberapapun, ya tetap aja makanan
itu nggak diserap oleh tanaman gitu. Jadi ini lebih jelas lagi ya, kohe kita spray dengan E4, kita kasih pupuk kimia, kita timbun dengan tanah, kita kasih dolomit nantinya ya. Ya seperti ini kurang lebih, insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan tanaman nanti. Sambil nanti kita per tiap minggunya kan ada pupuk kocor. Sebenarnya harusnya 1 meter. Tapi nanti kita akan bikin seperti ini teman-teman. Karena ini bedengannya agak rempet ya. Jadi nanti antara baris yang sini sama yang sini tuh dibikin rempet aja. Cuman kita bikinnya ini 1, sini 1 gitu. Zigzag, zigzag lah. Kita bikin zigzag. Jadi nanti jarak antara bedengan sini sama yang sini agak jauh gitu. Sebenarnya ada lagi metode yang 1 lubang tengah, cuman diisi 2 pohon, itu sama aja, nanti kapasitasnya sama aja. Tapi kita mau bikin agak jarang aja, isinya 1-1 begitu. Nah inilah jenis pupuknya. Karena SP36 kita pakai SC36 ya. SC36 yang kandungannya kemarin itu tak baca kok magnesium sulfat. Alah, yang penting pupuk dasar lah kita coba. Namanya juga masih belajar. Semoga saja hasilnya maksimal dan bagus. Kita coba pakai pupuk dasar ini dulu. Saya biasanya sih pakai Vertipos, pakai SP29, pakai apalagi tuh Pons K+. Kalau memang ada ya, kalau di sini nggak ada subsidi, seharusnya pakai subsidi. Pons K subsidi itu malah lebih murah, kita bisa ngasihnya lebih banyak, itu nggak apa-apa karena murah subsidi. Nah ini proses selanjutnya ya, setelah kita kasih pupuk kimia, kita uruk tipis-tipis saja nggak apa-apa. Yang penting keuruk. Kenapa? Kalau nggak cepet-cepet dipasang mulsa, takutnya nanti hujan. Nah kalau hujan, pada bubar pupuknya. Sambil kita meluruskan bedengan, dirapin, dinaikin tanah-tanahnya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini udah cukup, sangatlah cukup. Tinggal pemberian dolomit di atasnya. Baik, selamat siang sahabatku semua. Ini tadi kita sudah melakukan perbaikan bedengan ya. Ini jadi bedengan ini nanti jadinya seperti ini. Kurang lebih nanti kita haluskan lagi. Ini udah step terakhir ini ya. Step terakhirnya udah kita bikin gundukan. Dan untuk yang terakhir kali perlakuannya adalah menabur dolomit. Jadi ini atasnya nanti kasih dolomit supaya nanti untuk pH-nya biar nggak drop. Nanti untuk menghadapi musim hujan pasti banyak air, banyak hujan. Kalau kita nggak kasih dolomit nanti drop pertumbuhannya,
terganggu begitu. Jadi ini udah selesai seperti ini kurang lebih. Nanti kita kasih dolomit, kita tutup mulsa, biarkan selama 1 bulan, minimal 20-25 hari itu minimal gitu. Jadi kalau udah jadi, tutup grep, udah kita istirahat 1 bulan sambil nunggu nanti nanem. Bisa istirahat yang lain untuk merawat persemaian atau bikin lahan yang lain gitu. Jadi ya itu dulu, sampai sini nanti kita lanjut untuk step selanjutnya. Terima kasih.